Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Duhani Autasya Mahara, dan rekan saya, Dia Ratu, di Praktikum Analisis Regresi Terapan Program Studi Statistika Universitas Islam Indonesia. Setelah dijelaskannya tentang analisis regresi berganda, selanjutnya kita akan mempelajari tentang uji asumsi klasik dan menentukan model terbaik. Nah, apa sih uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square atau OLS. Nah, pada analisis regresi linier berganda ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam menguji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah residual memiliki korelasi. Yang ketiga yaitu uji homoskedastisitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Dan yang terakhir yaitu uji multikolonialitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah antara sesama variabel prediktor memiliki hubungan yang besar atau tidak. Kenormalan residual atau uji normalitas. Dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, ketikkan sintaks berikut di R kalian. Dengan menggunakan package NORTEST pada R dan function lilith.test, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah mendapatkan hasil ini, selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Untuk uji normalitas, uji hipotesis untuk H1 yaitu residual menyebar normal dan H0 yaitu residual tidak menyebar normal. Dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 5%, dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Di sini didapatkan p-value sebesar 0,6478, yang mana lebih besar di alfa sebesar 0,05. Maka didapatkan keputusan gagal tolak H0 karena p-value lebih besar dari alfa. Dan disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95%, maka keputusannya adalah gagal tolak H0, yang artinya data residual berdistribusi normal dan asumsi terpenuhi. Yang selanjutnya adalah autokorelasi. Dengan menggunakan metode Durbin-Larsen, ketikkan sintaks berikut di R kalian. Menggunakan package LM-test pada R dan function dw-test, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Untuk hipotesis autokorelasi, H1 yaitu tidak terdapat autokorelasi dan H0 terdapat autokorelasi dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 5% dan daerah kritis H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Di sini didapatkan p-value sebesar 0,2271 yang mana lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Maka diputuskan gagal tolak H0 karena p-value lebih besar dari alfa. Maka dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, hasilnya gagal tolak H0, yang artinya tidak terdapat autokorelasi pada sisaan dan asumsi terpenuhi. Uji selanjutnya yaitu homoskedastisitas. Dengan menggunakan metode Bruce-Pagan, ketikkan sintaks berikut pada R kalian. Dengan menggunakan package LM-test dan function BP-test, maka didapatkan hasil sebagai berikut.
Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Untuk uji homoskedastisitas, hipotesisnya H1 asumsi kehomogenan ragam sisaan terpenuhi, dan H0 asumsi kehomogenan ragam sisaan tidak terpenuhi. Dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 5%, dengan daerah kritis, H0 ditolak jika p-value lebih kecil sama dengan alfa. Didapatkan p-value sebesar 0,6536, yang mana lebih besar dari alfa sebesar 0,05, maka diputuskan gagal tolak H0, karena p-value lebih besar dari alfa. Didapatkan kesimpulan, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka keputusannya adalah gagal tolak H0, yang artinya asumsi kehomogenan ragam sisaan terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu melakukan uji multikolinearitas. Nah, untuk mendeteksi adanya multikolinearitas ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan melihat nilai R-square-nya. Yang kedua yaitu menganalisis matrik korelasi antar variabel prediktor. Dan yang ketiga yaitu multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendeteksi multikolinearitas dengan melihat nilai VIF-nya. Ketikkan sintaks berikut pada R kalian dengan menggunakan package char dan function VIF. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya kita melakukan uji hipotesis. Untuk multikolinearitas, hipotesisnya H1 terdapat multikolinearitas dan H0 tidak terdapat multikolinearitas dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 5% dan daerah kritis H0 ditolak jika VIF lebih dari sama dengan 10. Dengan statistik uji didapatkan nilai VIF X1 dan X2 sebesar 3,887644, maka diputuskan untuk X1 dan X2 gagal tolak H0 karena nilai VIF-nya kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% gagal tolak H0, yang artinya tidak ada multikolinearitas dan asumsi terpenuhi. Setelah melakukan uji asumsi, selanjutnya kita menentukan model terbaik. Untuk menentukan model terbaik ini, dilihat dari output summary berikut. Dengan melihat nilai estimate untuk X1 dan X2, maka didapatkan model regresi yang terbaik untuk digunakan adalah Y topi sama dengan 1,702 kurang 8,076 X1 tambah 6,311 X2. Yang mana artinya untuk nilai X1 dengan menganggap faktor lain konstan, setiap perubahan satu satuan X1 menyebabkan perubahan kenaikan Y sebesar minus 8,076. Dan untuk nilai X2 dengan menganggap faktor lain konstan, setiap perubahan satu satuan X2 menyebabkan perubahan kenaikan Y sebesar 6,311. Maka setelah melakukan seluruh uji asumsi dan menentukan model terbaik, dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik untuk studi kasus analisis regresi linier berganda ini terpenuhi, dan model regresi terbaik yang didapatkan adalah Y topi sama dengan 1,072 dikurangin 8,076 X1 ditambah 6,311 X2. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pembahasan kita untuk uji asumsi dan menentukan model terbaik untuk analisis regresi linier berganda. Semoga teman-teman bisa memahami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.